Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap episode keempat. Melihat Salsa dan Doni berjalan menuju musola, ada yang menatap sinis pada keduanya. Siapa lagi kalau bukan Lisa, temannya beserta Nia. Kamu sangat keterlaluan, Sah, gumamnya dalam hati. Sesampainya di musola, Salsa langsung mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholat zuhur. Sehabis sholat, Salsa berdoa dan melantunkan ayat suci Al-Quran tanpa disadarinya. Ada seorang ibu yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacanya. Setelah membaca Al-Quran, Salsa meletakkan Al-Quran di tempatnya kembali dan melepas alat sholatnya. Salsa berjalan menuju keluar musola dan menuju minimarket. "Nak Salsa, tunggu," tegur seseorang dari belakang. Salsa menoleh melihat siapa yang memanggilnya. "Maaf, ada apa ya, Bu?" tanyanya berjalan menuju ibu yang memanggilnya. Ibu tersebut cuma tersenyum dan menghampiri Salsa. "Ada apa ya, Bu? Ibu memanggil saya, dan apakah ibu mengenal saya?" tanyanya lagi karena belum juga dijawab oleh ibu yang ada di depannya. "Ibu tahu kamu, sayang," kata ibu tersebut sambil memegang pipi Salsa. "Maaf, Bu, tapi saya tidak mengenal ibu," kata Salsa. "Kamu memang tidak mengenal saya, tapi saya mengenal kamu," ujarnya sambil tersenyum. Salsa terdiam dan mengingat-ingat sesuatu. "Tapi kayaknya aku pernah lihat ibu ini deh, tapi di mana ya?" pikirnya dalam hati. "Nak, kamu pasti berpikir tahu dari mana ibu nama kamu. Ibu tahu nama kamu dari karyawan minimarket dan tempat kamu bekerja itu adalah punya teman ibu," lanjutnya lagi. "Jadi ibu temannya Tante Rena?" tanya Salsa. "Iya, Nak, kenalkan nama ibu Susi," katanya mengulurkan tangannya. Salsa menyambut uluran tangan ibu Susi. Di dalam minimarket ada dua sosok orang yang sedang memandang Salsa dari kejauhan dan dengan pandangan penuh kebencian. "Ada apa dengan Salsa dan ibu itu?" tanya Nia. "Mana aku tahu, mungkin nyari mangsa lagi kali, buat jual omongan lembutnya supaya orang terpana dengannya," jawab Lisa. Mereka terus saja memperhatikan gerak-gerik Salsa dan Bu Susi dari kejauhan. "Maaf, Bu, tidak mengurangi rasa hormat saya ke ibu, saya mau pamit dulu, Bu, karena ini masih jam kerja," kata Salsa sambil menangkupkan kedua tangannya di dada, tanda permohonan maafnya pada Bu Susi. "Iya, tidak apa-apa, kapan-kapan ibu bisa berkunjung kan ke rumah kamu?" tanyanya. "Boleh, Bu, dengan senang hati sekiranya ibu sudi masuk ke rumah saya dengan apa adanya," jawabnya. "Makasih ya, Nak." "Ya, Bu, sama-sama. Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Bu," ucap Salsa. "Waalaikumsalam," jawab Ibu Susi. "Kamu anak yang baik, Salsa. Kamu juga pandai mengaji. Suaramu indah sekali. Ibu suka padamu, Nak," gumamnya dalam hati sambil memandangi Salsa yang berjalan masuk ke minimarket. Kemudian Bu Susi berjalan menuju mobilnya di tempat parkiran minimarket S. "Ayo jalan, Gus, kita pulang ke rumah," kata Ibu Susi pada supirnya. Supirnya yang dipanggil Gus mengangguk dan menjalankan mobilnya menuju ke rumah. Di sebuah rumah yang mewah dan megah bercatkan warna biru dan putih menambah kemegahan dan keindahan rumah itu. Seorang laki-laki yang gagah dan tampan sudah berusia 29 tahun, dia adalah Jonathan, sedang duduk di teras belakang sambil makan cemilan, minum segelas kopi, menikmati waktu sore yang sejuk. "Jonathan," tiba-tiba terdengar suara menegurnya. Joe menoleh ke arah suara. "Papa?" "Yah, Pa, ada apa?" "Begini, Joe, Papa dan Mama sudah tua. Kapan kamu mau nikah?" Joe menarik napas panjang dan menoleh ke arah papahnya. "Nanti, Pa, belum ketemu jodohnya," jawab Jonathan santai. Setiap ada kesempatan, Papa atau Mamahnya selalu saja mendesaknya untuk menikah. "Joe, kalau kamu sudah ada pacar, tolong perkenalkan pada kami," kata papahnya. "Adikmu sudah punya anak satu. Kapan kamu menyusul, Nak?" kata Mama yang tiba-tiba muncul di pintu. "Mama, kapan pulang?" Joe menoleh ke arah mamahnya. "Kapan, Nak?" "Mama juga mau lihat kamu menikah," tanya Bu Susi pada Joe. "Mah, Pah, nanti kalau sudah siap, Joe akan kenalkan calon Joe pada kalian," jawabnya.
Kalau kamu tidak memperkenalkan calon kamu ke kami, Papa akan mencarikan calon untukmu, Jo, kata Pak Anton. Bu Susi dan Jo terkejut dan menoleh kepada Pak Anton. Pah, Jo sudah punya calon sendiri. Lagian Pah, zaman sudah modern kok masih dijodohin segala sih, ujarnya. Iya Pah, anak kita pasti sudah punya pilihannya sendiri. Iya kan Jo? Sambung Bu Susi. Pak Anton hanya tersenyum dan berdiri melangkah masuk meninggalkan mereka berdua. Pah, mau kemana? Tanya istrinya. Mau ke kamar, mau ikut, katanya sambil tersenyum. Ngapain ke kamar? Lanjut istrinya sambil mengikuti di belakang suaminya. Ada deh, sambung Pak Anton pada istrinya sambil tertawa. Mereka masuk ke dalam kamarnya. Di kamar mereka duduk di sofa. Pah, beneran Papa mau nyariin jodoh buat Jo? Tanya istrinya penasaran. Hahaha, ya enggak lah mah. Mana ada aku mau nyarikan jodoh. Aku cuman bercanda aja tadi. Lagi pula nggak ada tuh yang tepat bagi Jo kalau pilihanku. Karena aku nggak bisa memilih untuk orang lain ataupun buat anakku. Kalau buat aku sendiri ya bisa lah. Biarkan dia mencari jodohnya sendiri, jawabnya pada istrinya sambil mengambil koran di depannya. Tapi Pah, aku punya yang terbaik buat Jo. Anaknya cantik, rajin ibadah lagi. Pandai mengaji, baik hati, pokoknya soleha deh anaknya, ujarnya terlihat tenang. Anak siapa mah? Ujar suaminya datar menanggapi ucapan istrinya. Nah itu dia, aku belum tahu siapa orang tuanya. Terus mama ketemu di mana dengan dia? Masih dengan korannya. Di tempat teman kita, lanjut istrinya. Teman siapa? Teman kamu aja kali mah, bukan aku, kata Pak Anton tetap fokus membolak-balikan korannya. Ya teman kita berdua lah Pak, sewot Bu Susi pada suaminya. Gumamnya. Si Rena, Pah, teman kita kuliah dulu, Papa masih ingat kan? Pak Anton menghentikan membaca korannya dan menoleh ke arah istrinya. Maksud Mama Rena, istrinya Pak Freddy? Tanya suaminya. Istrinya mengangguk. Terus apa hubungannya antara gadis itu dan Rena? Tanyanya lagi. Gadis itu bekerja di minimarket Rena. Nah, aku ketemu dia di sana. Dia bekerja jadi kasir. Lanjutnya lagi antusias. Memang Rena sekarang punya minimarket mah? Iya, Pak. Ya sudah, Mama tanya aja ke Rena siapa gadis itu, di mana rumahnya, orang tuanya siapa. Kalau cocok, apa salahnya kita jodohkan dengan Jonathan, kata Pak Anton senang. Nanti kapan-kapan kita mengundang Rena dan suaminya makan malam di rumah. Nah, disitulah kita tanya pada dia tentang Salsabila padanya. Salsabila namanya? Iya, bagus namanya. Iya, Pak, nanti kapan-kapan kita mampir ke minimarketnya Rena. Oke deh, Mama atur aja. Papa mau mandi dulu, kata suaminya berdiri berjalan menuju ke kamar mandi. Bu Susi tersenyum bahagia membayangkan kalau Salsa jadi menantunya. Kemudian Bu Susi berjalan keluar kamar dan menuju ke dapur untuk memasak makanan kesukaan anak dan suaminya. Jonathan mencoba menghubungi Cynthia, kekasih yang dirindukannya. Semenjak kejadian di restoran itu, hubungan Jonathan dan Cynthia kurang baik. Walaupun kurang baik, Jonathan tetap berharap Cynthia tetap mencintainya. Joe mengambil ponselnya dan menekan nomor Cynthia. Terdengar nada tut tut tut, namun tidak diangkat oleh Cynthia. Joe terus menghubungi Cynthia, namun tetap sama saja tak terdengar suara telepon yang diangkat. Joe kemudian mengirimkan pesan kepada Cynthia, namun gak ada satupun pesan yang dibalas oleh Cynthia. Cynthia, kamu di mana sih? Kenapa telepon dan pesanku gak satupun kau balas? Katanya. Joe lalu bangun dan duduk di pinggir ranjangnya sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Dia memandangi foto Cynthia di atas meja kecil di samping ranjangnya. Pikirannya menerawang. Joe berjalan menuju sofa di kamarnya. Dia memandang jauh keluar jendela, pikirannya dipenuhi dengan Cynthia dan Cynthia. Bagaimana ini? Cynthia aja nggak mengangkat telepon aku. Jangankan mengangkat, membalas pesanku aja enggak. Padahal pesanku dibaca aja, ujarnya bicara sendiri. Bagaimana kalau orang tuaku terus mendesak aku untuk membawa calonku? Sedangkan calonku aja nggak tahu sekarang di mana. Aduh, pusing kepalaku, teriaknya pelan. Mana Papa mau mencarikan jodoh buatku? Kalau aku nggak ngenalin calonku pada mereka, lanjutnya lagi. Matanya terus memandang keluar jendela.
di mana dari jendela Kamarjo terlihat jalan besar dan kendaraan hilir mudik seperti setrikaan bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan berikan juga like-nya beserta komentar kalian ya. Thank you, bye-bye.